Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Eko selaku dosen manajemen strategi, kepada yang terhormat dan saya banggakan rekan-rekan seperjuangan, perkenalkan nama saya Fajar Subagja dengan NIM 20181 220 20026, kelas manajemen e-learning. Insya Allah dalam kesempatan ini saya akan membahas yaitu tentang pengertian manajemen strategi. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh, kita akan membahas terlebih dahulu apa itu strategi. Strategi berasal dari secara etimologi, yaitu berasal dari bahasa Yunani, yaitu strategia, yang berarti seni atau ilmu menjadi seorang jenderal. Pada waktu itu bangsa Yunani terkenal dengan strategi-strategi dalam berperangnya. Lalu strategi yang baik adalah yang mampu memenangkan persaingan tanpa harus berkonfrontasi dan melakukan pengorbanan yang terlalu besar atau mengeluarkan kos yang besar. Oke. Selanjutnya, definisi strategi menurut terminologi yaitu master plan yang menyeluruh yang memaparkan bagaimana suatu perusahaan akan mencapai misi dan tujuannya. Oke. Jadi, dapat disimpulkan manajemen strategi merupakan sebuah keputusan hasil analisa terhadap beberapa aspek pada perusahaan dan harus diimplementasikan di semua lini perusahaan dan juga oleh seluruh anggota perusahaan tersebut. Oke, jadi pengertian manajemen strategi itu terdapat banyak sekali menurut beberapa ahli. Dan setelah saya baca-baca dan dapat kita simpulkan dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para pakar, dapat disimpulkan yaitu yang pertama, manajemen strategi ini merupakan sebuah keputusan. Dan yang kedua, manajemen strategi merupakan hasil proses analisa terhadap beberapa aspek perusahaan. Yang ketiga, manajemen strategi harus disertai aksi atau harus diimplementasikan di seluruh lini perusahaan dan oleh seluruh anggota perusahaan. Oke, untuk apa sih kita mempelajari manajemen strategi? Nah, manfaat-manfaat dari manajemen strategi bagi perusahaan diantaranya yang pertama, menentukan arah perusahaan dalam usaha mencapai goal. Yang kedua, yaitu meningkatkan performance perusahaan melalui perbaikan manajemen serta partisipasi dan komitmen anggota keluarga yang ikut memasuki ke dalam bisnis keluarga. Yang ketiga, memberikan antisipasi dan kepedulian terhadap masa depan perusahaan. Sedangkan yang keempat, memberikan arahan bagi jalannya perusahaan dalam mencapai goal yang diharapkan. Yang kelima, membantu proses evaluasi dalam penetapan standar performance perusahaan. Dan yang terakhir, menetapkan skala prioritas dalam mencapai goals perusahaan. Oke, kita lanjutkan kembali. Mohon maaf tadi karena ada adzan, jadi intermezzo terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu pakar strategi mengajukan 3 alternatif model untuk mendapatkan keunggulan kompetisi. Model-model tersebut diantaranya yang pertama, model organisasi industri atau IO. Yang kedua yaitu model berbasis sumber daya RBV. Yang ketiga yaitu model gerilya. Model ini lebih menekankan bahwa para pembuat keputusan strategi memahami bahwa lingkungan eksternal begitu kacau dengan perubahan yang begitu cepat dan radikal, sehingga dapat mengganggu keunggulan kompetisi yang tercipta. Sehingga model ini juga mengajak pembuat keputusan untuk berpikir berapa lama keunggulan kompetitif yang dimiliki perusahaan
Dan untuk mempertahankan keunggulan kompetitifnya, perusahaan harus bisa memprediksi perubahan-perubahan yang ada. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Illa afwa min thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.